Afaf Nur Aini, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 12 April 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ainul Haq Robani, lahir Jakarta 27 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Alfira Saftilani, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 7 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Almayanti Minur, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 19 Juni 1998, lulus dengan predikat pujian. Anissa Agustin, ahli media keperawatan, lahir Tangerang 4 Agustus 1999, lulus dengan predikat pujian. Anissa Miftahul Jannah, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 12 November 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Arif Rahman, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 8 April 2000, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Arlingga Prayoga, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 4 Desember 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Asrila Desvianti, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 13 Desember 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ayu Setianingrum, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 19 Agustus 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Cindy Mutia Angelina Darjat, ahli media keperawatan, lahir Tangerang 19 Mei 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Daivi Sukmasari, ahli media keperawatan, lahir Grobogan 19 November 2000, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dea Maudiastika, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 16 Agustus 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dede Reza Selvira, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 24 September 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Desi Ramadhani, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 19 Desember 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dita Anissa Putri, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 15 Maret 1999, lulus dengan predikat pujian. Edward Safarnase, ahli media keperawatan, lahir Padang 22 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Erina Hurniati Ahli Media Keperawatan, lahir Jakarta 11 September 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Fahluviati Ningsi Ahli Media Keperawatan, lahir Tangerang 28 Oktober 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Fitri Nur Solehah Ahli Media Keperawatan, lahir Jakarta 22 Januari 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Hilma Harmanindia Ahli Media Keperawatan, lahir Jakarta 27 Maret 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ika Sri Lestari Ahli Media Keperawatan, lahir Jakarta 25 Maret 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Indah Nurlitasari Ahli Media Keperawatan, lahir Jakarta 6 Oktober 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Jayanti Mandasari Ahli Media Keperawatan, lahir Jakarta 4 Juli 1999, lulus dengan predikat pujian. Hovifa Nur Aziza Ahli Media Keperawatan, lahir Banyumas 9 Mei 1999, lulus dengan predikat pujian. Kristia Herayati Ahli Media Keperawatan, lahir Temanggung 4 Juli 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Lilivia Rahayuningsi Ahli Media Keperawatan, lahir Brebes 16 Oktober 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Losia Veranda Meka Ahli Media Keperawatan, lahir Jakarta 4 Desember 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Maulida Anis Wulansari Ahli Media Keperawatan, lahir Ngawi 6 Juni 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Mutia Izzadiniar Ahli Media Keperawatan, lahir Jakarta 10 Agustus 1999, lulus dengan predikat pujian. Nafila Ahli Media Keperawatan, lahir Jakarta 2 Maret 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nilam Sari Ahli Media Keperawatan, lahir Kota Bangun 2 Februari 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nurafni Hasibuan Ahli Media Keperawatan, lahir Jakarta 27 Mei 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nur Ramadhani Rohma, lahir Tangerang 13 Desember
1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nurul Fadila Ramadhani, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 29 Desember 1998, lulus dengan predikat pujian. Nurvina Indriana, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 29 September 1997, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rahmania Hanifa, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 4 September 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ramadian Stefani, ahli media keperawatan, lahir Bekasi 23 Januari 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Reza Hayati, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 6 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rima Nurhayati, ahli media keperawatan, lahir Klaten 13 Maret 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rizka Ayudhya Dwitami, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 21 Juni 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Rizky Eka Putra, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 3 Desember 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Satrika Noviasari, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 9 November 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Setia Wulayanti, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 15 September 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Cindy Ayu Oktaviana, ahli media keperawatan, lahir Bekasi 17 Oktober 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Siti Farha, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 11 Januari 2000, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Susi Ambarwati, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 17 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Tri Amaliatus Soleha, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 9 Juni 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Vivi Lutfia, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 6 Juli 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Winda Wahyu Putri, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 8 Mei 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Yunita Dewi, ahli media keperawatan, lahir Jakarta 22 November 1999, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Afif Eka Rani, lahir Ngawi 17 April 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nada Siti Aulia Umaroh, ahli media keperawatan, lahir Tangerang 24 Juni 1997, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Terima kasih kepada Direktur, para Wakil Direktur, dan Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Kami persilahkan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan acara, kami ucapkan selamat datang kepada Ketua DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jajang Rahmat Solihin, Nurse MKEP, Spesialis Keperawatan Komunitas. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pelantikan lulusan oleh Direktur Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Ibu Buntar Handayani SKP MKEP MM. Kepada wisudawan-wisudawati dipersilakan untuk berdiri. Pengambilan sumpah perawat oleh Ketua DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta disaksikan oleh Direktur, para Wakil Direktur, Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan, dan didampingi oleh para rohaniawan masing-masing agama. Kepada para rohaniawan, kami persilahkan untuk mendampingi wisudawan-wisudawati menempati tempat yang telah kami sediakan. Kepada Bapak Jajang Rahmat Solihin, Nurse MKEP Spesialis Keperawatan Komunitas, dipersilahkan untuk melakukan pengambilan sumpah perawat dengan memandu jalannya pengucapan lafal sumpah perawat. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Selasa, tanggal 3 November 2020, saya atas nama Direktur Akademi Keperawatan Pelni Jakarta dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai tenaga keperawatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat kepada kita. Jakarta, 3 November 2020, Direktur Akademik Keperawatan Pelni Jakarta, Buntar Handayani, SKP MKEP MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya selaku Ketua DPW PPNI DKI Jakarta akan melakukan sumpah perawat pada lulusan Akper Pelni Jakarta. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah perawat? Selanjutnya, saudara yang disumpah ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan,
tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya. Kepada Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, Direktur, para Wakil Direktur, dan Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan untuk tetap berada di tempat. Kepada para rohaniawan, kami persilahkan untuk mengukuhkan sumpah para lulusan berturut-turut secara agama Islam dan Kristen Protestan. Khusus wisudawan-wisudawati yang beragama Islam, tolong dengarkan dan pedomani satu firman Allah dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surat Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan sumpah-sumpah mereka dengan nilai yang sedikit, mereka itu tidak mendapat pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka yang bermain-main dengan sumpahnya, ditimpakan azab atau siksa yang sangat pedih. Tolong ulangi yang saya ucapkan. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perawat
Semoga Allah memberikan kemampuan kepada saya. Amin. Untuk wisudawan dan wisudawati yang beragama Kristen, yang baru saja mengucapkan sumpah atau janji, ingat dan sadarilah betul bahwa sumpah atau janji yang telah saudara dan saudari ucapkan mengandung tugas dan tanggung jawab tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama, bagi bangsa dan negara, serta dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya akan mengukuhkan sumpah atau janji yang saudara ucapkan di hadapan sesama dan Tuhan hari ini. Penuhi sumpah atau janji yang telah saudara ucapkan dengan bertanggung jawab. Maka Roh Kudus akan menolong, membimbing, serta memampukan saudara dalam memenuhi janji yang telah diucapkan. Dan sekarang, rendahkanlah hatimu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Amin. Penandatanganan naskah sumpah oleh wakil wisudawan wisudawati di depan Ketua DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta dan Direktur, para wakil direktur, serta Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan, disaksikan oleh para rohaniawan. Agama Islam diwakili oleh Herawati, ahli media keperawatan, dan agama Kristen Protestan diwakili oleh Megawati Putri Delima Nainggolan, ahli media keperawatan. Kepada Ketua DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta, Direktur, para wakil direktur, Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan, para rohaniawan dan wakil wisudawan dipersilahkan menuju tempat yang telah ditentukan dan melakukan penandatanganan naskah sumpah. Kepada Ketua DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta, Direktur, para wakil direktur, Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan, dan wakil wisudawan, serta para rohaniawan dimohon kembali ke tempat. Wisudawan wisudawati dipersilahkan duduk kembali. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Wisudawan wisudawati dimohon berdiri.
Wisudawan wisudawati dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, persembahan lagu oleh mahasiswa Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Muara Kasih Bunda oleh Saudari Teti Nurmaya Rifadila.
Acara selanjutnya, penyematan PIN PPNI dan penyerahan buku kode etik perawat oleh Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, didampingi Direktur Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Kepada Saudari Ike Maisaroh, Ahli Media Keperawatan, dan Windu Pancaning, Ahli Media Keperawatan, dipersilahkan maju ke depan. Kepada Bapak Jajang Rahmat Solihin, Nurse MKEP Spesialis Keperawatan Komunitas, dan Ibu Buntar Handayani, SKP MKEP MM, dipersilakan. Kepada Wakil Wisudawan Wisudawati, dipersilakan kembali ke tempat. Kepada Bapak Jajang dan Ibu Buntar, dimohon untuk berada di tempat. Kepada Wakil Wisudawan Wisudawati, dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, penyerahan lulusan dari Direktur Akademi Keperawatan Pelni Jakarta, Ibu Buntar, kepada DPW PPNI DKI Jakarta. Bapak Jajang, dipersilahkan. Terima kasih, Bapak Jajang. Selanjutnya, penyerahan lulusan oleh Direktur Akademi Keperawatan Pelni Jakarta, Ibu Buntar Handayani, kepada Ketua Iluni, Bapak Charman Ahli Media Keperawatan. Kepada Bapak Charman, kami persilahkan.
Kepada Ibu Buntar dan Bapak Carman dipersilahkan kembali ke tempat. Pembacaan Ikrar Alumni oleh Saudari Devi Silvana Malik Al-Himadiyah Keperawatan diikuti oleh seluruh wisudawan-wisudawati. Kepada Devi dipersilakan, kepada wisudawan-wisudawati dimohon berdiri. Ikrar Alumni Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. 1. Siap mengabdikan diri untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bersedia mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi sikap profesional. 3. Melaksanakan kewajiban serta tugas-tugas yang diberikan kepada kami dengan jujur dan kesungguhan hati. 4. Bersikap taat pada norma dan etika serta selalu peduli kepada sesama tanpa memandang golongan, ras, dan suku bangsa. 5. Tetap menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Alma Mater Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Mars PPNI. Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk menghantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan.
tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Wisudawan wisudawati dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik dari Angkatan 22 oleh Ketua Prodi Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan Pelni Jakarta, Ibu Sri Atun Wahyuningsih, Nurse MKep Spesialis Keperawatan Jiwa. Kepada para lulusan terbaik, Saudari Tika dan Indah Rizky, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada Ibu Atun, kami persilahkan untuk menyerahkan penghargaan lulusan terbaik. Tika Dwi Lestari, Ahli Media Keperawatan, putri dari Bapak Khalil dan Ibu Halia dengan indeks prestasi kumulatif 830. Indah Rizky Handayani, Ahli Media Keperawatan, putri dari Bapak Hermanto dan Ibu Mutmainah dengan indeks prestasi kumulatif 3,72. Kepada Ibu Atun dan para lulusan terbaik, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari perwakilan wisudawan-wisudawati yang akan disampaikan oleh Saudari Indriana Lestari, Ahli Media Keperawatan. Kepada Saudari Indriana, kami persilahkan. Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta, Profesor Dr. Agus Setiabudi, MSc. Kami hormati Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang pada kesempatan ini diwakili oleh Seksi Sumber Daya Kesehatan Manusia, Dr. Rita Anggraini, MKM. Kami hormati Ketua Asosiasi Pendidikan Vokasi Keperawatan Regional 3 Provinsi DKI Jakarta, Tarik Setiawati, SKP MKep. Kami hormati Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jajang Rahmat Solihin, Nurse MKep Spesialis Keperawatan Komunitas. Kami hormati Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelni Jakarta, Bapak Kartobi, SE.
Kami hormati Kepala Rumah Sakit Pelni Jakarta, Dr. Dewi Fangku Nindya Fitriana, MPH. Kami hormati para pengurus Yayasan Samudra Apta. Kami hormati Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Indra Jaya Permana, Ahli Media Keperawatan. Kami hormati para rohaniawan. Kami hormati Direktur Akademi Keperawatan Wilayah DKI Jakarta. Kami hormati para direktur, para wadir, dan Ketua Prodi Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Kami hormati para dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Kami hormati Ketua Iluni Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Kami hormati perwakilan Senat Mahasiswa Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Kami hormati para wisudawan-wisudawati beserta keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kenikmatan sehingga kami dapat dipertemukan pada hari ini. Pagi ini, pada tanggal 3 November 2020, kami mengikuti acara penyelenggaraan wisuda, pelantikan, dan angkat sumpah Akper Pelni Jakarta Angkatan ke-22 yang telah lama kami nantikan meskipun dengan suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana untuk pertama kalinya Akper Pelni Jakarta dan seluruh perguruan tinggi menyelenggarakan wisuda secara online sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah pola kehidupan manusia di seluruh dunia. Momen kelulusan yang biasanya dirayakan bersama-sama dalam satu gedung yang sama terpaksa digelar dengan perbedaan. Kami harus merasakan wisuda dengan suasana yang berbeda, menatap kawan melalui layar laptop masing-masing. Kursi yang semestinya merupakan tempat duduk para wisudawan dibiarkan kosong. Para wisudawan hanya terlihat di layar monitor. Prosesi wisuda dilaksanakan secara simbolis ke beberapa perwakilan. Sementara untuk wisudawan lainnya, peran memindahkan kuncir toga kini dilakukan oleh orang tua dan wali masing-masing. Semoga itu semua tidak akan mengurangi rasa bahagia, haru, dan rasa syukur kami. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili rekan-rekan wisudawan-wisudawati dalam menyampaikan sambutan pada wisuda kali ini. Sungguh suatu kehormatan bagi saya dapat berdiri di depan para cendekiawan, para teladan, para orang tua dan wali, serta para generasi kesehatan, wisudawan dan wisudawati. Maka perkenankan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah mewakili rekan-rekan semua. Hadirin tamu undangan dan rekan-rekan wisudawan yang berbahagia. 3 tahun lalu, tepatnya pada bulan Agustus 2017, kami melakukan orientasi untuk selanjutnya mengikuti pendidikan di Akper Pelni Jakarta. Kami datang bagai kertas putih polos. Kini, kertas putih polos tersebut telah berwarna menjadi pribadi dan jiwa baru. Hari ini adalah hari yang telah kami nantikan bersama, di mana hari ini telah sama-sama kami menyelesaikan segala proses belajar di sebuah jenjang perguruan tinggi. Tentu kami merasa bahwa ini merupakan penawar dari segala perjuangan, pengorbanan, dan doa yang telah kami panjatkan selama 3 tahun ini. Hadirin tamu undangan dan wisudawan yang berbahagia. Izinkan saya mewakili rekan-rekan wisudawan untuk mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang mendukung kami, kepada seluruh dosen dan sivitas Akper Pelni Jakarta. Terima kasih setulus-tulusnya karena dengan sabar mendidik dan memberikan fasilitas, ilmu, dan kesempatan pada kami dalam rangka praktik klinik dan lapangan.
sebagai sarana yang efektif bagi kami untuk mengenal dunia kerja secara nyata, serta membekali kami kemampuan untuk bersaing di dunia kerja penuh tantangan di era globalisasi. Semoga Allah mencatat amal baik dan yang telah Bapak Ibu berikan. Selama proses pendidikan, banyak tingkah laku kami yang mungkin tidak berkenan dan menyakiti hati. Atas nama rekan-rekan wisudawan, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan khilafan kami selama menjadi mahasiswa. Terima kasih selanjutnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak, Ibu, serta keluarga kami untuk setiap tetes peluh yang jatuh demi kelancaran studi kami, untuk setiap air mata yang mengiringi sujud penuh harapan untuk kami. Saksikanlah bahwa pada hari ini bukan hanya rekan-rekan wisudawan yang tersenyum, tetapi lihatlah orang-orang yang berada di samping kanan, di samping kiri kita, yang selama ini berjuang di belakang kita untuk membiayai pendidikan kita hingga selesai. Senyuman mereka adalah sebagian kecil daripada seluruh senyuman yang kita harapkan. Wisuda kali ini bukan puncak prestasi yang kami gapai, namun kami berharap wisuda kali ini dapat menjadi sedikit penawar perihnya rasa lelah saat mendidik dan membesarkan kami. Semoga wisuda kali ini menjadi hadiah kecil yang dapat membalas cinta dan kasih Bapak Ibu yang luar biasa terhadap kami. Terima kasih penuh cinta kami sampaikan kepada teman, sahabat, dan orang terkasih dalam hidup kami yang telah memberikan warna dalam kehidupan kami. Semoga jalinan indah ini akan tetap terangkai manis untuk dikenang. Hadirin tamu undangan dan wisudawan yang berbahagia, perjalanan kami tidak hanya sampai di sini. Mungkin sebagian kami akan melanjutkan pendidikan dan sebagian untuk memilih memperkarya ilmu di lahan praktik. Apapun langkah yang kami pilih, tentu kami sangat berharap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami juga menyadari dengan bersandingnya sebuah gelar di akhir nama kami menunjukkan bahwa tanggung jawab di pundak akan semakin besar dan kehidupan penuh rintangan sebagai seorang perawat akan segera kami rasakan. Profesi perawat ini memberikan kami hak istimewa untuk menyelamatkan kehidupan jutaan orang dan meningkatkan status kesehatan serta umur panjang generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Melalui profesi ini, kami dapat melihat seluruh negara melupakan perbedaan. Kami menyadari bahwa tidak peduli betapa istimewanya kita atau dari mana kita berasal, kami dihadapkan pada resiko yang sama, bahwa hanya dengan saling membantu kita akan bertahan. Kami memilih berada di sini karena dipanggil untuk melayani, untuk menghargai kehidupan orang-orang yang bahkan belum pernah kami temui. Terlebih pada masa pandemi ini, kami akan berusaha menjadi solusi dengan terus meningkatkan kompetensi diri dan mengimplementasikan ilmu yang telah didapat dengan sebaik-baiknya. Hadirin tamu undangan dan rekan-rekan wisudawan yang berbahagia, di akhir sambutan ini kami memohon doa restu. Semoga setelah kami menyandang gelar ahli media, kami dapat berperan sebagai aktor intelektual di tengah-tengah masyarakat dengan membawa nama baik alma mater tercinta ini. Menjadi agen of change yang membawa perubahan dan manfaat bagi masyarakat, khususnya dunia kesehatan. Semoga segala sesuatu yang telah menjadi maksud dan tujuan kami senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami juga berharap semoga Akper Pelni Jakarta dapat melakukan perbaikan di seluruh aspek dan terus berkembang dan berinovasi, baik fasilitas, program studi, dosen, maupun tenaga kependidikan, dan dapat menunjukkan eksistensi, dedikasi, serta kontribusinya terhadap negeri dengan mencetak sumber daya manusia terbaik dan menjadi institusi pendidikan yang selalu terdepan. Dengan demikian, semoga mampu menambah minat calon mahasiswa untuk mendaftarkan dirinya menjadi mahasiswa Akper Pelni Jakarta.
Sekali lagi, selamat kepada rekan-rekan wisudawan dan wisudawati. Selamat menjadi perawat yang sering kali menyenangkan, terkadang melelahkan, jarang dihargai, tetapi selalu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Indriana. Baik, terima kasih kepada Saudari Indriana Lestari yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jajang Rahmat Solihin, Nurse MKEP Spesialis Keperawatan Komunitas. Kepada Bapak Jajang, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala LDikti Wilayah 3 Jakarta, Profesor Dr. Agus Tio Budi. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan, diwakili oleh Kasih SDMK, Ibu Dr. Rita Anggraini, MKM. Yang kami hormati Ketua IVIKI Regional 3 Jakarta, yang kami hormati Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelni Jakarta, yang kami hormati Kepala Rumah Sakit Pelni Jakarta, Dr. Dewi, yang kami hormati para pengurus Yayasan Samudra Apta, yang kami hormati para rohaniawan, yang kami hormati para direktur di Akademi Keperawatan Wilayah DKI Jakarta yang hadir, kemudian yang kami hormati Direktur Wadir dari Akper Pelni Jakarta, yang kami banggakan para orang tua dan lulusan serta hadirin yang hadir hari ini dan yang ada di ruang Zoom. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini, menjelang siang kita bisa mengadakan dan hadir di acara wisuda dan angkat sumpah perawat lulusan Akper Pelni Jakarta. Saya mengucapkan selamat kepada lulusan baru, selamat bergabung dengan PPNI dan menjadi perawat. Jadi sekarang Anda resmi untuk melewati satu proses pendidikan di Diploma 3 Keperawatan dan Anda meraih gelar vokasi yaitu ahli media keperawatan. Kami berharap dengan lulusnya Anda jangan puas dengan pendidikan keperawatan sampai Diploma 3, maka Anda bisa melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi untuk mengambil jenjang profesi nurse, nurse spesialis, bahkan doktor. Cantumkan itu di sanubari saudara untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Selanjutnya kami sampaikan bahwa PPNI bergerak untuk terus memberikan informasi termasuk pengembangan profesi keperawatan. Sejak tahun 83, profesi keperawatan di Indonesia sudah mulai berkembang. Ya, itu ditandai dengan lahirnya pendidikan tinggi keperawatan dan sekarang pendidikan tinggi itu sudah sampai tahap doktoral. Artinya tadi saya sampaikan di awal, Anda jangan hanya puas sampai dengan diploma. Dan mulai 1 November ini pendidikan SPK itu sudah resmi tidak berlaku. Kenapa? Karena Undang-Undang 38 sudah memberikan waktu 6 tahun sampai dengan 2020 ini di bulan Oktober untuk mengakomodir bagaimana teman-teman yang dengan pendidikan SPK dulu, seorang perawat
sampai dengan Oktober ini harus sudah menyelesaikan minimal pendidikan tinggi. Maka Anda sekarang ada di jenjang vokasi dan diberikan kesempatan untuk Anda yang lulusan sekarang untuk bisa sampai jenjang profesi, jenjang spesialis, bahkan jenjang akademik doktoral keperawatan. Itu adalah perkembangan dari aspek pendidikan. Perkembangan yang lain adalah bagaimana seorang perawat sekarang, kalau Anda nanti menjadi seorang PNS, Anda bisa diberikan pangkat sampai dengan perawat ahli utama. Itu sesuai dengan Permenpan 35 tahun 2019. Bahwa seorang perawat lulusan nurse sebagai perawat ahli, maka dia dengan kepangkatannya bisa sampai di ahli utama. Kalau dianalogikan dengan tentara itu jenderal. Artinya seorang perawat sebagai fungsional pegawai negeri bisa sampai di jenjang itu. Maka ini adalah kesempatan buat kita untuk memperbaiki pendidikan sekaligus kompetensi kita, sehingga apa yang sudah disiapkan dengan regulasi itu bisa kita penuhi dengan baik dan akhirnya perawat bisa sukses untuk menuju jenjang jabatan fungsionalnya. Untuk yang berkarir di swasta, Anda diberikan PK sampai dengan PK 5 pada saat Anda nanti bisa berkarir di sana. Sehingga Anda bisa punya kesempatan untuk meraih karir tertinggi di jabatan fungsional perawat, baik itu yang di pemerintahan maupun di swasta. Selanjutnya kami sampaikan untuk lulusan baru, peluang Anda bekerja di luar negeri juga cukup besar. Kami sudah ketemu dengan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Beliau berharap sebenarnya semua lembaga pendidikan yang ada di BUMN, Pak Ketua Yayasan, untuk bisa nanti mendorong lulusannya masuk ke bursa tenaga kerja profesional kesehatan. Akan dimulai sepertinya dengan lulusan pendidikan tinggi yang ada di BUMN, terutama untuk kesehatan, dan beliau mengatakan untuk ke Jepang, kami langsung bertemu dengan Ketua Umum dan Pak Erick Thohir untuk mulai menggagas bagaimana mengirimkan tenaga profesional perawat, ya, bukan caregiver, tapi perawat yang kita akan inisiatif, dan sepertinya mendorong nanti Ibu Fatimah untuk bisa menginisiasi ini. Dan mudah-mudahan nanti dari PLN bisa mendorong ke sana. Kemudian negara lain juga memerlukan, dan sepertinya pemerintah Indonesia sekarang sudah mulai merilis secara resmi bagaimana mengirimkan tenaga perawat profesional, baik itu lulusan vokasi maupun profesi nurse, untuk bisa dikirim ke luar negeri. Dan akan kita mulai dari pendidikan yang ada di BUMN sepertinya. Antara lain entah itu nanti Pertamedika ataupun PELNI yang kita akan dorong dengan bekerja sama dengan BUMN. Berikutnya kami juga di Provinsi DKI Jakarta sudah menginisiasi untuk yang relawan, tapi saya nggak tahu Bu Buntar, kan kami sudah undang sebenarnya waktu rapat awal sudah direkrut 95 lulusan baru tanpa STR. Kenapa? Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan 1.800 perawat untuk bisa ditempatkan di tempat-tempat pelayanan COVID dan menjadi relawan. Kalau tadi informasi dari Ibu Direktur belum masuk, maka kami akan sampaikan nanti ke Dinas Kesehatan untuk bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman lulusan Akpor PELNI menjadi relawan di Provinsi DKI Jakarta untuk nanti ditempatkan di RSUD ataupun di puskesmas. Kebetulan sekarang juga sedang dibuka lowongan untuk tracing kontak bagi tenaga kesehatan, baik itu perawat, bidan maupun tenaga kesehatan yang lain, dan sudah dibuka formasinya sampai dengan 6 November ini kalau Anda mau melamar untuk menjadi relawan, dan itu langsung nanti tanda tangan kontraknya dengan Badan Kepegawaian Daerah. Berikutnya kami sampaikan bahwa ke depan Bu Direktur dan Bapak Ketua Yayasan, kami sampaikan, kami minta kepada Dinas Kesehatan untuk mengatur formasi praktek bagi teman-teman pengelola pendidikan yang mahasiswanya akan ditempatkan di Jakarta. Maka kami sedang memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan untuk unsur pendidikan yang akan melakukan penelitian, entah itu riset mahasiswa ataupun pengembangan pengabdian masyarakat dosen, untuk memberikan kontribusi yang besar dan bisa berdampak pada kebijakan pelayanan kesehatan. Untuk lahan praktek, harapannya kalau teman-teman akan diterima di Jakarta, menjadi pegawai di Jakarta, maka dia harus belajar betul bagaimana pengelolaan
pelayanan kesehatan di urban atau di kota besar. Karena selama ini banyak sekali pendidikan keperawatan, begitu praktek masyarakatnya itu ke desa. Entah nanti ada urusan apa di desa tersebut, tapi begitu lulus ingin bekerja di Puskesmas Jakarta, jadi nggak nyambung gitu. Maka kami sudah mengusulkan, kalau memang akan bekerja dan melamar di Puskesmas Jakarta, harus sudah pernah melakukan pemberdayaan masyarakat perkotaan, sehingga nanti nyambung. Termasuk layanan rumah sakitnya, karena berbeda gitu, budayanya beda, akar masalahnya juga beda gitu. Ini yang mau kita sampaikan dan sudah mulai disusun oleh Dinas Kesehatan, selektif, sehingga nanti begitu lulusan Jakarta selesai, maka dia bisa melamar dan menjadi prioritas bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini sedang kita proses, jangan nanti kita diisi dari provinsi yang lain yang entah tahu atau tidak tentang pelayanan kota besar, sehingga tidak memberikan dampak yang baik terhadap pelayanan di Jakarta. Itu barangkali yang kami sedang inisiasi dengan Dinas Kesehatan, dan kebetulan Dinas Kesehatan sekarang sedang, nanti Bu Rita barangkali menyampaikan, sedang melakukan reformasi pelayanan kesehatan di RSUD, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian penting untuk kita mengembangkan juga pendidikan. Terakhir, kami ingin mengajak kepada para lulusan untuk memberikan kontribusi yang besar, ya. Bagaimana perawat saat ini terlihat kontribusinya sangat besar, terutama di era COVID seperti ini. Tenaga kita sangat diperlukan oleh bangsa dan negara ini untuk bisa berkontribusi dan nyata dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam pembelian pelayanan COVID. Bagaimana kepada perawat di tengah-tengah pasien COVID sangat diperlukan dan sangat dihormati untuk kita bisa memberikan kontribusi tersebut. Maka berikan layanan terbaik, ya, antara lain ketulusan saudara dalam memberikan layanan, keikhlasan saudara dalam memberikan layanan, dan tentunya kompetensi yang baik pada saat memberikan layanan. Dibuktikan dengan sikap, perilaku, dan attitude yang siap pada saat memberikan layanan keperawatan. 24 jam perawat ada di samping pasien, dan buktikan kehadiran perawat tersebut memang memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan kesehatan di Indonesia ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh sivitas akademika dari Akpropelni Jakarta yang sudah mendidik lulusan ini dan sekarang sudah resmi menjadi perawat, dan tentunya kepada yayasan dan kepada pengelola pendidikan. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih kepada orang tua yang sudah mengikhlaskan anaknya untuk berkarir di bidang perawat atau di keperawatan. Gak usah khawatir Bapak Ibu sekalian untuk mengikhlaskan anaknya bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara ini. Karena kami yakin dengan kehadiran teman-teman baru ini bisa memberikan makna yang baik terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang menjadi pilihan mereka menjadi perawat dibuktikan dengan keikhlasan tadi dan tetap, ya, memegang teguh kode etik yang sudah dipegang oleh teman-teman sekalian. Demikian sambutan dari saya. Selamat sekali lagi kepada para lulusan, ya, selamat bergabung menjadi anggota PPNI, dan dimanapun Anda bekerja, Anda tetap harus mengasah ilmu, meningkatkan kompetensi, dan tentunya menjaga sikap sebagai seorang perawat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Jajang atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Provinsi DKI Jakarta, Profesor Dr. Agus Setiabudi, MSc. Kepada Prof. Agus kami persilakan. Yang saya hormati Ketua DPW PPNI DKI Jakarta beserta pengurus. Yang saya hormati Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Yang terhormat Ketua Yayasan beserta pengurus, Ibu Buntar Handayani, Eskep MN MKes, Direktur Akpropelni beserta anggota Senat, para orang tua, wali yang berbahagia, para wisudawan yang kami banggakan, para undangan dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya pada hari ini kita dapat menghadiri wisuda, pelantikan, dan pengambilan sumpah Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Kita yang hadir di sini semua menjadi saksi kebahagiaan para wisudawan yang telah berhasil menapaki satu tahap pencapaian akademik. Momen wisuda, pelantikan, dan pengambilan sumpah yang membahagiakan ini adalah hasil kerja keras mahasiswa selama menjalani pendidikan di Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Dukungan penuh dan doa orang tua dan keluarga, serta bimbingan para dosen dan komitmen pimpinan Akademik Keperawatan Pelni Jakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik para orang tua dan dosen. Para wisudawan dan hadirin yang kami hormati, wisuda kali ini dilaksanakan dalam era reka cipta pemulihan ekonomi pada pandemi COVID-19. Meskipun sudah hampir 8 bulan kita bekerja dan belajar dari rumah, kita tetap harus tanggap dalam melakukan penyesuaian dalam melakukan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan semangat merdeka belajar, kampus merdeka, dengan terus mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan dengan melihat situasi seperti ini, kesadaran untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat menjadi prioritas utama, di samping meningkatkan solidaritas manusia yang kian terjalin, serta semangat berkolaborasi, perguruan tinggi akan semakin produktif menghasilkan produk-produk inovasi. Pada hari yang istimewa ini pula, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan wisuda hari ini sebagai momentum bersejarah untuk mensyukuri apa yang sudah kita capai, sekaligus sebagai refleksi terhadap penyelenggaraan pembelajaran yang sudah dilalui para lulusan kita. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada yayasan, pimpinan, dan para dosen Akademi Keperawatan Pelni Jakarta yang telah berhasil mengantarkan lulusannya menyelesaikan studi pada program studi keperawatan. Semoga bekal ilmu dan kompetensi yang diperoleh lulusan di kampus Akademi Keperawatan Pelni Jakarta dapat selaras dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Hadirin yang berbahagia, mencermati arus persaingan yang sangat kompetitif, Akademi Keperawatan Pelni Jakarta dituntut untuk terus meningkatkan daya saing dan mutunya, antara lain melalui akreditasi program studi, akreditasi institusi, pengembangan dosen yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi. Selain itu, penyediaan sarana pembelajaran dan lahan praktik perlu diselaraskan dengan standar nasional untuk menopang pendidikan yang dilaksanakan oleh Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta sebagai lembaga yang memberikan layanan untuk peningkatan mutu perguruan tinggi selalu mendukung segala upaya penjaminan mutu yang sudah dikembangkan Akademi Keperawatan Pelni Jakarta. Kami juga ingin mengucapkan selamat kepada Akademi Keperawatan Pelni Jakarta
yang pada tahun 2020 ini mendapatkan penghargaan dari LLDP Wilayah 3 dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atas kontribusinya dalam kegiatan kerelawanan selama pandemi COVID-19. Saudara wisudawan dan wisudawati yang saya kasihi, pendidikan vokasi saat ini sedang menjadi prioritas pemerintah untuk selalu didorong karena Indonesia sedang berupaya membangun tenaga-tenaga terampil dan terdidik untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Melalui pendidikan vokasi, Indonesia diharapkan mencetak sumber daya yang unggul dan mampu bersaing di dunia kehidupan masyarakat, baik di tingkat regional maupun internasional. Keahlian seperti yang saudara miliki sangat dibutuhkan di masyarakat. Untuk itu, berkaryalah, jadilah yang terbaik untuk melayani masyarakat dengan penuh keramah tamahan. Semoga saudara lulusan Akademi Keperawatan PLNI Jakarta yang diwisuda pada hari ini menjadi bagian dari sumber daya manusia yang unggul yang dapat berkiprah di masyarakat. Tetaplah hormat kepada orang tua yang membesarkan saudara dan dosen serta guru yang telah mendidik saudara. Selamat berkarya, selamat mengabdi untuk bangsa tercinta Indonesia. Salam sehat, Kampus Merdeka, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Agus telah memberikan sambutan. Selanjutnya menyanyikan lagu syukur. Seluruh hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, terimalah persembahan lagu dari perwakilan wisudawan wisudawati yang akan dibawakan oleh Saudari Eva Widianti, ahli media keperawatan, dengan judul lagu Condong Pada Mimpi.
sebuah lagu perpisahan untuk teman-teman saya, terutama teman-teman angkatan 22 yang sudah menemani selama 3 tahun. Teman-teman yang di rumah yang tidak bisa hadir di sini bisa mengikuti lagu perpisahan dari saya. Semuanya nyanyi bareng ya. Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tidak bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini akan kita rindukan di hari tua. Oh, semuanya nih. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik masa depan. Yuk nyanyi bareng-bareng ya. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari ini. Kisahkan untuk masa depan. Semua nyanyi. Di hari tua. Oh, semuanya. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. sanjungan kau.
terima kasih kepada Saudari Eva Widianti yang sudah mempersembahkan lagu. Sejatinya setiap pertemuan akan selalu diakhiri dengan perpisahan. Perpisahan kali ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan awal dari tonggak perjuangan kita semua. Berjuanglah kawan, karena kelak kita akan bertemu lagi di tempat yang berbeda dengan kesuksesan yang luar biasa. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penutupan sidang terbuka Senat Akademika. Kepada pimpinan sidang Ibu Buntar Handayani, SKP MKEP MM, dipersilahkan untuk menutup sidang. Sidang terbuka Senat Akademika, Akademi Keperawatan PELNI Jakarta, pada hari Selasa, 3 November 2020, dinyatakan ditutup. Seluruh hadirin wisudawan wisudawati dimohon untuk berdiri. Direktur, para wakil direktur, dan ketua program studi Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan PELNI Jakarta meninggalkan ruangan. Senat Akademika, Akademi Keperawatan PELNI Jakarta meninggalkan ruangan. Para hadirin wisudawan dan wisudawati dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak Jajang atas waktu. Hadirin, selesai sudah seluruh rangkaian acara wisuda dan pelantikan lulusan Akademi Keperawatan PELNI Jakarta.
Kami atas nama panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kekurangan atau salah dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.